Kemudian pengawas akan secara periodik, biasanya mingguan, akan memplot untuk kurva S realisasi, sehingga kita bisa tahu proyek itu sudah berjalan plus atau terlambat dari perencanaan, sehingga kita bisa menyesuaikan waktu yang diberikan. Dalam hal ini di program ini adalah maksimal 31 Desember 2025. Kemudian sebagai dasar pengawasan dan evaluasi. Jadi dalam sebentar Mas, sebelumnya diberi dasar pengawasan dan evaluasi. Jadi dokumen perencanaan ini saat kita melakukan checklist sebelum BAST itu kan kita perlu menceklis volume yang ada, volume yang sudah dikerjakan, apakah sesuai dengan perencanaan. Nah, disitu akan ada volume tambah kurang ya. Nah, kalau bisa sedikit saja ya volume tambah kurang. Jadi benar-benar sebagai rujukan volume yang sudah dikerjakan. Kemudian mendukung transparansi dan akuntabilitas. Jadi para wali siswa bisa melihat, mungkin nantinya memajang gambar tampaknya ya. Jadi wali siswa bisa tahu tampak gedungnya nanti akan bagaimana. Dan mungkin juga ada total biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu semua harus wajib ya, mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan. Nah, dokumen-dokumen ini akan divalidasi oleh tim teknis untuk dilakukan layak atau tidak untuk dibangun atau dikerjakan. Jadi dokumen perencanaan ini terdiri dari gambar teknis, kemudian RAP, rencana anggaran biaya, kemudian ada rencana kerja dan syarat-syarat, yang terakhir ada jadwal pelaksanaan atau kurva S. Jadi untuk gambar teknis tetap ada standarnya ya Bapak Ibu. Untuk gambar teknis biasanya ada yang pertama ada master plan sekolah, kemudian di master plan itu ada, kalau kita ada progress toilet, itu di master plan diberi arsiran toiletnya ada di mana. Kemudian setelah master plan itu ada dena toiletnya. Setelah dena toilet kemudian ada tampak depan, tampak belakang, kemudian ada potongan melintang, potongan memanjang, dan detail-detail tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Kemudian rencana anggaran biaya. Nah, dalam tulisan RAB ini, jadi Bapak Ibu harus melakukan survei pasar dulu. Karena kalau Bapak Ibu memakai AHSP atau peraturan gubernur dan kawan-kawan itu pasti nilainya lebih tinggi. Nah, kalau kemarin kan katanya untuk pembelian material pakai Siplah ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa survei harga ke Siplah untuk perencanaan pembuatan RAB. Kemudian juga tukang ya. Jadi kan mungkin kalau ada memakai tukang itu kan harga per daerah kan beda-beda. Jadi Bapak Ibu harus survei dulu harga tukangnya berapa. Dan kalau bisa memang secara real di lapangan tukangnya itu harganya berapa. Kemudian rencana kerja dan syarat-syarat. Jadi RKS ini kadang untuk perencanaan itu sering copy paste. Jadi dari pekerjaan sebelumnya karena mungkin sama-sama ruang kelas baru, jadi mereka tinggal copy paste. Nah, sementara untuk di RKS kita ini kan kita modelnya swakelola, tidak dari kontraktor. Nah, terkadang di perencanaan itu atau di tim konsultan perencanaan di RKS-nya itu ada kata-kata kontraktor. Nah, Bapak Ibu harus jeli dalam pembuatan RKS ini tidak boleh ada
kata-kata kontraktor atau kata-kata perencana. Nah, kemudian Bapak Ibu juga dihindari untuk menguji material tertentu. Biasanya di RKS kan ada kewajiban kontraktor untuk tes kuat tekan beton, kemudian tes tarik baja tulangan, tes berat baja tulangan. Nah, itu bisa dihilangkan. Tapi tetap untuk besi kemudian beton itu harus standar SNI. Jadi ada tulisan SNI di tulangannya gitu. Kemudian yang terakhir adalah jadwal pelaksanaan kurva S. Jadi setelah membuat RAB, nanti jenengan itu ada bobot di setiap pekerjaan. Nah, bobot itu akan dibagi tiap timelinenya, kemudian akan mendapatkan kurva S itu. Jadi mungkin di tim perencana mungkin sudah familiar dalam membuat kurva S. Next, Mas. Jadi ini ada ketahuan gambar teknis. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu akan disediakan gambar prototipe. Jadi ada detail, kemudian ukuran secara lengkap. Nah, dapat dilihat di petunjuk pelaksanaan. Tapi gambar prototipe itu hanya global. Jadi hanya seperti ruang kelas, kemudian atapnya hanya perisai dari singkalung. Nah, untuk arsitektur Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan khas daerah masing-masing. Jadi tidak perlu menyesuaikan dengan prototipe-nya. Kemudian luasan minimal sesuai dengan prototipe. Ya, perhitungan luasan adalah luasan ruangan, kemudian ada kolom, dibatasi dinding. Jadi luasannya itu adalah luasan kelas ditambah dengan selasarnya. Jadi selasarnya itu ada kolomnya tambah dinding. Kemudian untuk bangunan baru gambar harus lengkap sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan dilengkapi dengan site plan dan master plan sekolah. Ya, ini perubahan boleh dilakukan menyesuaikan kearifan lokal, nilai estetika, fungsional, dan lain-lain. Tetapi tidak merubah luasan yang sudah disyaratkan. Kemudian untuk rehabilitasi gambar harus lengkap, ya, sesuai dengan site plan dan master plan. Kemudian, nah ini yang terakhir itu harus sinkron. Jadi RAB, gambar, dan RKS itu harus sinkron. Jadi RKS itu ya memang salah satu pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian luasan volume di RAB harus sesuai dengan gambar perencanaan. Ini yang kadang-kadang luput dari perencanaan. Jadi luasan di gambar ternyata lebih kecil daripada RAB, atau di RAB ada luasan tapi di gambar tidak ada. Nah, itu akan menjadi kebingungan saat pelaksanaan. Jadi jenengan harus memeriksa dengan teliti untuk menyinkronkan RAB gambar dan RKS. Ini untuk contoh gambar prototipe. Jadi untuk kelasnya ukuran 9 kali 7 meter dengan selasarnya lebar 2 meter. Jadi untuk kusennya bagian belakang ada 3 jendela, untuk tampak depan 1 pintu dengan kuku talang itu, kemudian jendelanya 2. Selanjutnya. Ini untuk perpustakaan. Jadi gambarnya sederhananya ya Bapak Ibu. Jadi ada ruang baca, ada ruang simpan, pengelolaan, ruang admin. Kemudian di depannya ada koridor. Untuk koridor sama, selebar 2 meter. Kemudian yang sering dilupakan adalah akses disabilitas. Jadi Bapak Ibu juga harus menggambar untuk akses
disabilitasnya. Selanjutnya, kemudian untuk ruang UKS, jadi tetap di ruang UKS juga harus ada akses disabilitasnya. Jadi ada ruang UKS, kemudian juga dilengkapi dengan kamar mandi. Lanjut. Kemudian ini ada toilet. Jadi nanti dalam satu paket toilet Bapak Ibu akan mendapatkan 5 bilik. Jadi untuk 2 bilik yaitu toilet laki-laki 2 bilik, kemudian 1 bilik toilet difabel dan 2 bilik toilet perempuan. Jadi kalau misal Bapak Ibu perlu 5 toilet, ya hanya 1 paket toilet saja. Kemudian ini ada rumah dinas. Untuk rumah dinas ini ketentuannya hanya untuk daerah 3T. Jadi kalau mungkin saya kira di Jawa Timur kan tidak ada daerah 3T ya, jadi mungkin tidak ada pekerjaan rumah dinas. Oh ya, kecuali Bawen. Lanjut. Ini ada ruang lab, jadi ada lab sains, lab komputer, lab TIK dengan luasan sekian. Ada ruang belajar, ada ruang persiapan. Untuk suasananya sama, ukuran 2 meter, kemudian disediakan akses difabel. Nah, ini untuk ketentuan RKS. Jadi RKS karena kita semua bukan konsul perencanaan ya Bapak Ibu, jadi dibuat sederhana mungkin ya, sederhana tapi bisa dipahami. Kemudian meliputi seluruh bahan dan metode yang dipakai. Jadi kalau misal di RKS ada pekerjaan toilet tapi ternyata di gambar tidak ada toilet, ya mungkin di RKS-nya dihapus saja untuk pekerjaan tersebut. Kemudian jika ada penambahan materi di RKS diperbolehkan, misal menambahkan materi pekerjaan dinding ya bisa ditambahkan. Kemudian karena ini Bu, karena swaklola jadi tidak ada kata-kata pemborong, kontraktor, penyedia dan lain-lain. Kemudian hindari juga tes bahan yang tidak digunakan. Kemudian hindari penyebutan merek, karena kalau misal kita menyebut merek tertentu dikhawatirkan ada sesuatu ya. Jadi tidak boleh menyebutkan merek. Kemudian RKS, jadi dokumen yang tidak terpisah dari SPKS, surat perjanjian kerjasama. Kemudian ada syarat-syarat teknisnya juga, cara melakukan pekerjaan tersebut. Jadi isinya adalah ada metode pelaksanaan. Kemudian RKS juga harus sesuai dengan gambar dan bahan yang akan dipakai. Panitia harus mempelajari RKS dengan sesama ya, untuk menghindari ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Jadi ini Bapak Ibu, jadi harus sinkron antara RAP, gambar dan RKS. Nah, mungkin sejauh ini bisa diterima nih Bapak Ibu untuk dokumen-dokumen ini. Selanjutnya, untuk RAP tersendiri ini akan disediakan BG dalam format Excel. Nanti Bapak Ibu setelah materi 2 ini akan ada praktikum ya, praktek cara memakai Excel-nya. Kemudian ada panduan juga dalam pengisian BG ini, ada di file terpisah. Kemudian di BG ini ada analisa ya, anak AHSP. Jadi Bapak Ibu memakai analisa itu saja, jadi tidak menambahkan analisa dari file lain. Kemudian jangan lupa untuk ada biaya penerapan
SMK 3. Jadi ada rambu-rambu proyek, kemudian ada garis pengaman, kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah biaya pelaksanaan pembangunan ini sudah termasuk prabot. Jadi tidak hanya konstruksi saja, jadi prabot juga sudah termasuk dalam bantuan tersebut. Biaya prabot ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan tersedianya dana. Kemudian biaya konsultan dan pengawas sudah diatur dalam panduan. Jadi di panduan tersebut ada misal total proyeknya berapa juta untuk biaya perencanaan dan pengawas, itu ada persennya, di situ ada di panduan. Jadi dikalikan persennya sehingga ketemu biaya pengawas dan perencanaan, termasuk juga pengelolaan. Kemudian termasuk ternyata biaya PBG dan biaya galian C dibebankan pada nilai bantuan juga. Jadi PBG juga masuk di bantuan tersebut. Kemudian dana ini tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan bangunan yang mangkrak. Jadi kalau rehab ya memang bangunan yang perlu direhab baru bisa dimasukkan di RAP. Kemudian memuat pekerjaan standar maupun non standar. Kemudian untuk keselamatan anak, jadi di furniture di ujung-ujungnya itu harus dibuat tumpul, jadi dihindari meja-meja yang tajam agar tidak melukai anak. Kemudian penggunaan materi yang aman, karena kan sekarang kan asbes ternyata kan tidak aman untuk pernafasan, sehingga harus dihindari untuk penggunaan asbes. Kemudian mungkin juga kawat berduri untuk keselamatan anak juga. Kemudian dipertimbangkan juga untuk penggunaan keramik. Jadi ketika di kelas mungkin bisa pakai keramik yang licin, tapi untuk daerah yang basah dipakai keramik yang non-slip. Otomatis. Contoh misalnya gede, kenapa kita pakai harga misalnya 5.000? Karena kita maunya karang. Kemudian dipastikan juga untuk daerah proyek itu diberi pembatas agar anak-anak tidak masuk ke area proyek. Karena kadang walaupun anak-anak itu sudah diberi peringatan, itu masih tetap saja bermain di situ. Nah, dikhawatirkan nanti tertimpa sesuatu, akhirnya kita semua yang dirugikan. Jadi ada pagar keamanan ya, biasanya bisa pakai sen atau bisa mungkin minimal ada pembatas, tali pembatas yang K3 Tapi sekitar saya pembatas. Kemudian juga kalau bisa ada orang yang stay di situ untuk mengawasi anak-anak saat konstruksi, biar mereka tidak masuk ke dalam area konstruksi. Kemudian untuk alat dan bahan bangunan juga tetap dilokalisir di daerah tertentu agar jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian untuk toilet harus terpisah Bapak Ibu. Jadi ada laki-laki, perempuan dan disabilitas. Paling sekitar 70-an. Nah, berikut untuk ketentuan jadwal kurva S. Jadi dalam kurva S itu lapangan sekitar 5. di kiri adalah item pekerjaan, kemudian di kanannya ada nilai kontrak, setelah itu ada bobot. Nah, bobot ini akan dibagi ke per timeline-nya Bapak Ibu. Jadi dari Juli sampai Desember. Nah, bobot ini yang akan menjadi kurva perencanaan. Nah, setelah itu tiap minggu akan ada evaluasi dari pengawas
bobot ini apakah sudah tercapai. Nah, evaluasi pengawas itu akan menghasilkan kurva S realisasi. Nanti dua grafik itu akan